Halo Sobat Tian Studio, balik lagi kita bahas kelanjutan kisah yang makin hari makin bikin jantung kita mau copot. Apalagi kalau bukan sinetron Jejak Duka Diandra. Waduh, episode hari ini tuh benar-benar menguras emosi dan air mata banget. Kalian harus siapin tisu dan mental yang kuat ya, karena kita bakal bahas tuntas kejadian yang super menegangkan hari ini. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal video, mata kita langsung disuguhi pemandangan yang bikin panik setengah mati. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana ekspresi Diandra yang benar-benar syok, mukanya pucat pasi, begitu mengetahui kalau Dimitri, orang yang sebenarnya masih sangat dia cintai, malah kejebur ke jurang dan masuk ke dalam sungai yang arusnya lumayan deras. Itu momennya benar-benar cepat banget, dan kepanikan Diandra itu kerasa banget sampai ke kita yang nonton. Tanpa pikir panjang, tanpa nunggu bantuan orang lain, Diandra langsung ambil tindakan nekat. Di sini kita bisa lihat betapa besarnya cinta Diandra ke Dimitri. Dia langsung gercep, terjun ke air, berenang sekuat tenaga buat nyelamatin Dimitri. Padahal kondisinya itu bahaya banget Sobat Tian Studio. Tapi Diandra nggak peduli sama keselamatannya sendiri. Yang ada di pikiran dia cuma satu, Dimitri harus selamat. Kondisinya benar-benar gawat darurat. Dimitri udah nggak sadarkan diri, badannya lemas, terombang-ambing air. Diandra berenang sekuat tenaga meraih tubuh Dimitri. Dalam hatinya, Diandra pasti ngerasa bersalah banget. Mungkin dia mikir, coba aja tadi aku nggak ninggalin Dimitri sendirian, pasti kejadian ini nggak bakal terjadi. Rasa bersalah itu yang bikin tenaga Diandra jadi berlipat ganda buat nyeret Dimitri ke tepian. Dan syukur alhamdulillah banget ya, usaha keras Diandra membuahkan hasil. Dia berhasil meraih tangan Dimitri, memeluk tubuhnya, dan membawanya menepi. Bayangin deh beratnya kayak apa nyeret orang pingsan di dalam air. Tapi Diandra, wanita yang kelihatannya lembut itu ternyata punya kekuatan super kalau udah menyangkut nyawa orang yang dia sayang. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri demi Dimitri. Ini sih definisi cinta mati yang sebenarnya ya. Nah, selagi Diandra lagi berjuang mati-matian, kita geser sedikit ke tokoh yang bikin kita gregetan. Siapa lagi kalau bukan Melissa? Di tempat lain, Melissa ini lagi dilanda kegalauan tingkat dewa. Dia mulai ngerasa nyesel banget. Kenapa? Karena dia sadar udah ninggalin Dimitri berduaan aja sama Diandra tadi. Awalnya mungkin Melissa gengsi atau emosi, tapi lama-lama rasa cemburu dan takut kehilangan itu muncul. Melissa mikir, waduh kenapa aku malah kasih kesempatan mereka berduaan? Gimana kalau Dimitri beneran luluh lagi sama Diandra? Gimana kalau Dimitri ninggalin aku? Pikiran-pikiran negatif itu terus menghantui Melissa. Dia takut posisinya tergeser. Akhirnya, Melissa ngambil keputusan. Dia bilang sama dirinya sendiri, enggak, aku nggak boleh kayak gini. Aku nggak bisa hidup tanpa Dimitri. Dengan tekad bulat, Melissa pun muter balik. Dia memutuskan untuk kembali ke lokasi di mana dia ninggalin Dimitri tadi. Wah, ini nih yang bikin kita sebagai penonton jadi was-was. Kalau Melissa balik ke sana pas Dimitri lagi nyelamatin Diana, kira-kira drama apa lagi yang bakal terjadi? Tapi sebelum kita bahas kemungkinan bentroknya Melissa dan Diandra, kita intip dulu sedikit drama di rumah yang gak kalah panas. Kamera berpindah ke sosok Yunita yang baru aja sampai rumah. Mukanya itu loh, udah kayak mau nelan orang. Emosinya meledak-ledak begitu ngeliat ada Jupiter di sana. Yunita langsung nyemprot Jupiter dengan kata-kata pedas. Pergi nggak loh, ini kan rumah gua. Wah, galak bener ya. Yunita ini tipe yang gak mau basa-basi. Dia langsung nodong masalah yang paling sensitif, yaitu soal hutang. Oke, gini aja. Kalau lo nggak mau bayar hutang, ancam Yunita. Di situ kelihatan banget Jupiter langsung ketar-ketir. Mukanya pucat, keringat dingin keluar. Jupiter panik banget gara-gara omongan Yunita yang terus-terusan bahas soal hutang piutang. Kayaknya Jupiter ini punya rahasia besar atau emang lagi bokek parah, sampai-sampai dia gemeteran diancam begitu. Konflik mereka ini kayak bom waktu yang siap meledak kapan aja, bikin suasana makin runyam di tengah kepanikan soal Dimitri yang belum sadar. Oke, kita tinggalin dulu drama hutang piutang itu, karena fokus utama kita sekarang adalah nyawa Dimitri. Balik lagi ke pinggir sungai Sobat Tian Studio. Suasananya makin mencekam. Diandra udah berhasil bawa Dimitri ke daratan, tapi masalah belum selesai. Justru ini masa-masa kritisnya. Dimitri tergeletak diam, pucat dan dingin. Diandra ngecek detak jantungnya Dimitri dan, ya Tuhan, lemah banget. Detak jantungnya nyaris nggak kerasa. Diandra panik bukan main. Dia nepuk-nepuk pipi Dimitri sambil manggil-manggil. Dim, Dim, bangun Dim, jangan bercanda anjir. Suara Diandra udah bergetar nahan tangis. Dia takut banget kehilangan Dimitri untuk selamanya. Diandra langsung melakukan pertolongan pertama. Dia tekan dada Dimitri, kasih nafas buatan. Segala cara dia lakuin biar Dimitri sadar. Di momen ini kita semua pasti nahan nafas ya. Takut banget kalau tiba-tiba Dimitri lewat alias meninggal.
Tapi masa iya pemeran utama udahan secepat ini? Kan nggak mungkin. Tapi ya tetap aja, lihat Diandra nangis-nangis histeris gitu, bikin hati kita ikutan sakit. Nah, di tengah usaha penyelamatan ini, ingat kan tadi Melissa lagi on the way balik ke situ? Ini nih yang bikin Mimin Tian Studio jadi curiga dan khawatir. Jangan-jangan pas Dimitri mulai batuk-batuk dan sadar, Melissa datang. Terus Melissa yang bakal ngaku-ngaku kalau dia yang nyelamatin Dimitri. Bisa aja kan skenarionya begitu? Melissa datang, ngusir Diandra, atau memanipulasi keadaan biar Diandra pergi. Terus pas Dimitri buka mata, yang dia lihat pertama kali wajahnya Melissa. Wah, kalau itu kejadian, benar-benar plot twist yang bikin darah tinggi. Melissa bakal jadi pahlawan kesiangan yang nyuri kreditnya Diandra. Kita berdoa aja semoga prediksi Mimin ini salah ya, tapi namanya juga sinetron, segala kemungkinan yang bikin emosi pasti bisa terjadi. Lalu, bagaimana akhirnya? Setelah perjuangan panjang, Dimitri pun mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia bertasek, memuntahkan air. Diandra lega banget, senyum bahagia campur tangis haru ngeliat Dimitri sadar. Tapi, tunggu dulu, jangan seneng dulu. Respon Dimitri ini yang bakal bikin kita semua kaget dan sakit hati. Bukannya bilang terima kasih, bukannya meluk Diandra yang udah basah kuyup nyelamatin dia, Dimitri malah menatap Diandra dengan tatapan curiga. Dalam kondisi setengah sadar, Dimitri justru berprasangka buruk sama Diandra. Dia mikir kejadian ini adalah ulah Diandra. Dia mikir Diandra sengaja ngejebak dia atau mau balas dendam sama dia. Mulutnya mungkin bakal ngeluarin kata-kata pedas kayak, "Lo mau bunuh gua?" atau "Ini rencana lo kan?" Padahal ya, Sobat Tian Studio, kita tahu banget kalau jauh di lubuk hati Dimitri yang paling dalam, dia itu masih sangat sayang sama Diandra. Gengsi dan kesalahpahaman itu yang bikin dia jadi buta. Dia menutupi rasa sayangnya dengan tuduhan-tuduhan kejam itu. Kebayang gak sih perasaannya Diandra? Udah bertaruh nyawa, kedinginan, capek. Pas sadar malah dituduh yang enggak-enggak. Sakit banget pasti rasanya. Tapi itulah jejak duka Diandra. Selalu ada aja halangan buat mereka bersatu. Gimana menurut kalian? Apakah Melissa bakal beneran jadi pahlawan kesiangan? Dan seberapa lama lagi Dimitri bakal nyiksa perasaan Diandra dengan tuduhan palsunya? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa terus pantengin Tian Studio buat update alur cerita selanjutnya yang pastinya makin